Oke, pengembunan rutin. Kalau bagi yang sibuk itu bisa di malam hari ya. Kita bisa ganti dia di malam hari. Entah itu di jam 8, di jam 9, jam 10. Tapi lebih bagusnya itu di jam-jam 9 ke atas ya. Katakanlah jam 10 kita embunin, pas kita di rumah, kita habis selesai kerja, kita tetap dia kasih makan sore, nanti kita keluarin lagi di jam 10 atau di jam 9 lebih, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini burung keempat ya, ini burung keempat yang kita kasih tahu ke Om Ajeng dan Balai Diasari. Ini di rumah memang burung notabene kita ambil dari rumahan, bukan dari lapangan ya. Ini kita proses, kita harus punya kesabaran tinggi, terus kita harus konsisten. Walaupun kita punya beberapa burung, tapi kita harus bedakan satu persatu ya, seperti itu. Kalau yang sibuk tetap kita rawat dengan apa adanya saja ya. Yang sibuk ya, yang kerja mungkin mulai dari jam 7 gitu kan, jam 7 udah mulai sampai pabrik, tapi jam 5 kan kita sudah bisa aktivitas bentar ya. Paling enggak kita keluarin, kita kasih makan seperti itu, kayak kita kasih sarapan, walaupun tidak sempat jemur, tapi ini setidaknya dia udah keluar untuk embun ya, seperti itu. Oke, coba kita pancing nih pakai suara kucing ya. Apakah dia mau respon tinggi? Nah, itu ya. Ini hutan guys, jadi ndak tak kasih ring ya, belum ada ringnya ini. Ketika dia mendengar respon kucing berantem tuh emosinya tinggi sekali ya. Ini salah satunya teman-teman, Om Ajeng dan Balai Diasari. Ini untuk cara meningkatkan emosi hanya dengan suara kucing berantem. Tetap kita pancing dengan suara kita ya, tetap kita goda, tapi jangan sampai kita mainin kerodong ya. Coba kita dengan suara ruak-ruak ya. Kalau biasanya burung hutan itu kalau mendengar suara-suara burung kasar tuh serem dia. Itu suara burung ruak-ruak ya, emosinya. Coba kita pancing dengan yang lain, garangan ya. Kalau hutan ataupun nanti entah itu ring, Oke, mungkin ini contoh kecilnya ya, Om Ajeng dan Balai Diasari. Jadi untuk meningkatkan emosi murai batu kita di rumah, bisa cara sederhana seperti ini ya. Entah itu peluit, terus suara yang kasar-kasar seperti garangan, terus apa lagi ya, kucing berantem tadi. Seperti itu ya. Nah, ini kita dengan siulan saja emosinya udah naik ya. Burung ini tidak pernah kerodongan guys, kalau tiap harinya seperti ini ya.
Jadi sampai malam pun dia tidak pernah kerodongan. Memang saya setting seperti ini untuk muda hutan ini ya. Jadi kita bedakan ketika dia mempunyai karakter yang memang agak nakal, kita tetap ablak ya. Tuh, ini untuk settingan lapangannya saya ablak guys. Jadi 2 minggu ini coba saya rubah untuk ablak dia, biar dia agak tenang ya emosinya ya. Tuh Om Ajang, ini salah satunya ya, di luar kontak perawatan dan pemberian extra fooding. Ini cuman dengan hanya pancingan garangan dan suara-suara yang lain ya. Huk 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 huk. Nah itu kita pancing pakai suara murai batu pun responnya udah tinggi dia. Oke, itu dia. Kita bahas yang di luar konteks. Perawatan untuk ini ya, menaikkan emosi ya. Itu tadi Cak, salah satu gimana cara kita menaikkan emosi murai batu kita di rumah ya. Jadi dengan cara memancing dengan suara-suara kasar, burung kita itu sudah terpancing emosinya. Nah, untuk cara selanjutnya ini juga sederhana saja. Jadi kita belum merambah ya ke yang berbobot. Jadi kalau misalkan kita bisa lakukan dengan cara sederhana, kita lakukan dengan cara sederhana saja ya. Oke, untuk cara yang selanjutnya ini kita bisa melakukan pengembunan rutin ya. Pengembunan rutin itu kita gantungin di salah satu tempat, jangan selalu dipindah-pindah ya, hanya satu tempat ya. Ketika kita ngeluarin burung, usahakan kita gantungin di satu tempat ya. Kita carikan tempat yang enak, kita carikan tempat yang memang benar-benar aman. Pokoknya jangan sampai ini ya, kita rubah gantungan kita itu di berbeda tempat seperti itu ya. Tetap gantungin jadi satu itu untuk melakukan terapi pengembunan rutin untuk meningkatkan sifat teritorial dia. Jadi biar nanti ketika kita pancing emosinya lagi dengan cara-cara seperti itu bisa meningkatkan naikkan ke tingkat kegacorannya ya, ataupun emosinya seperti itu. Jadi kita belum bahas ke yang aneh-aneh dulu, dari ini yang sederhana saja. Jadi itu ya, bisa dengan cara melakukan pengembunan. Oke, pengembunan rutin. Kalau bagi yang sibuk itu bisa di malam hari ya. Kita bisa ganti dia di malam hari. Entah itu di jam 8, di jam 9, jam 10. Tapi lebih bagusnya itu di jam-jam 9 ke atas ya. Katakanlah jam 10 kita hembunin, pas kita di rumah, kita habis selesai kerja, kita tetap dia kasih makan sore, nanti kita keluarin lagi di jam 10 atau di jam 9 lebih, seperti itu ya teman-teman ya. Tetap kita posisikan dia di gantungan satu tempat ya. Tuh.
Itu adalah cara sederhana juga, nggak ada yang aneh-aneh. Kita di sini hanya mencoba menjawab dari pertanyaannya teman-teman. Jika ada yang memang kurang pas, nanti bisa ditambahin di kolom komentar ya teman-teman ya. Kita di sini share pengalaman dan belajar bareng. Jadi kita nggak mau menggurui atau marahi lah ya. Intinya seperti itu. Jadi kita belajar bareng. Ketika ada yang bertanya, kita mencoba menjawab. Seperti itu. Next nanti kita juga akan jawab pertanyaannya teman-teman yang belum kita jawab, soalnya kalau kita nanti kelamaan takutnya lupa guys. Jadi hari ini gimana cara menaikkan emosinya pada waktu di rumah. Birahi sudah ada seperti ini tapi emosinya belum ada. Kita bisa lakukan hal-hal kecil seperti tadi ya, yang sudah kita kasih contoh di depan. Oke, pengembunan sudah, terus coba kita lakukan terapi kerodong jemur ya. Nah itu kita posisikan cuma sebentar saja ya, dengan cara jemur kerodong sauna, istilahnya sauna ya. Tuh kita bisa lakukan seperti itu. Kita lakukan di jam-jam 8 atau jam 9 bagi yang tidak sibuk, memang yang tidak bekerja, yang memang kerjaannya bisa dicandak di rumah, bisa dilakukan seperti itu. Maksimal 1 jam dengan resleting posisi terbuka ya, dengan kondisi kerodong basah. Kalau sauna memang kita harus basahin. Ada yang jemurnya kering juga ada, terus kita pakai basahin, terus full tutup. Kita buka pakan minumnya, tetap kita kerodong, sebentar kita gantungin lagi, kita buka di satu tempat juga ya, kita gantungin, kita angin-angin sebentar. Jadi nanti setelah itu kita pasang pakan minumnya. Next selanjutnya kita, kalau memang burungnya minta mandi, kita mandikan. Kalau memang tidak mandi, tidak usah dimandikan dulu ya, untuk menaikkan emosinya seperti itu. Kalau birahinya memang sudah ada. Kalau memang dijemur sauna seperti ini tidak cocok, nah malah birahinya nanti menjadi-jadi, kita berhentiin guys. Jadi biasanya tidak cocok ya. Tuh, kalau penjemuran kita sesuaikan saja ya, kita sesuaikan saja. Ada yang minta jemur kenceng, ada yang minta jemur sebentar. Kalau penjemuran sih menurut saya maksimal setengah jam, 1 jam sudah cukup ya. Nanti kalau kelamaan takutnya merusak kondisi bulu si burung ya. Tuh, biasanya dia jadi coklat-coklat, kalau nggak gitu biasanya jadi melungker-melungker kalau di bagian ekor seperti itu. Oke, ini jawaban sederhana teman-teman, jadi tidak ada yang aneh-aneh dengan cara seperti itu. Semoga saja nanti ada perkembangan ya, ada perkembangan. Nah untuk extra fooding tidak ada ini ya, tidak ada yang aneh-aneh juga ya. Extra fooding tetap kita berikan, cuman kalau kita naikin biasanya itu kondisi birahinya malah semakin naik seperti itu ya. Kroto bisa kita berikan seminggu sekali, atau hanya kalau kita beli 5.000 itu biasanya kan dapat satu ini ya, satu wadah itu kan, itu bisa dijadikan dua, jadi 2 cepuk. Jadi kalau kita lama-lama menyimpan kroto itu kan biasanya tidak bagus ya. Kalau kita kasih kroto itu biasakan kita kasih di pagi harinya, entah di sore harinya, terus besok kita kasih lagi di jam yang sama seperti itu ya, entah kita kasih malamnya atau kita kasih pada waktu dia pagi seperti itu. Oke, ini adalah tips singkat ataupun namanya untuk cara menaikkan emosinya. Ini kita juga harus sesuaikan karakter juga, karakternya si burung gimana. Kalau memang birahinya terlalu tinggi, tidak usah aneh-aneh, yang penting burung itu mau bunyi ya. Jadi yang penting nanti kita buat kompetisi ya. Kalau kegacoran nanti di pembahasan yang selanjutnya saja guys. Jadi ini intinya kita bahas yang sederhana saja ya. Nanti kalau memang dibutuhkan cara-cara yang ekstrim, kita kasih tahu cara-cara yang ekstrim ya. Takutnya nanti kalau pemula kita langsung kasih tahu yang ekstrim, nanti ketika burung kita malah kondisinya emosi naik, ketika cabul malah nanti saya yang disalahkan ya. Tuh.
Oke ya, itu tips sederhana saja, mulai dari pengembunan ya. Ini di luar kotak yang tadi dengan pancingan suara, tapi ini yang di set harian. Kita bisa lakukan pengembunan dengan cara pengembunan rutin, entah itu seminggu 4 kali, 3 kali, yang penting dia keluar embun pagi di satu tempat ya, seperti itu. Pagi saja ya, tuh rasanya kita tetap menikmati prosesnya. Kalau memang birahnya ada di rumah, emosinya belum kelihatan ketika kita di rumah, kok cuma kriwe seperti itu ya. Nah, bahwa yang penting ketika di track dia mau tarung seperti itu. Tapi kita nggak bahas ke situ karena yang ditanyakan itu membahas emosinya di rumah seperti itu ya teman-teman ya. Kita pancing dengan hal sederhana saja supaya burung kita itu mau respon emosinya. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin ada teman-teman yang pengen nambahin, silakan tambahin di kolom komentar. Kita hanya berbagi pengalaman dan ilmu, dan jika jawaban saya kurang pas bisa dikoreksi di kolom komentar teman-teman. Oke, itu dulu pertanyaan dari Om Ajeng dan Mbak Lydia Sari, sudah saya jawab ya. Nanti kalau memang masih ada pertanyaan lagi, silakan tanya di kolom komentar lagi, insya Allah nanti next kita bahas ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.